warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kita akan melanjutkan pembelajaran waktu itu tentang bab 1 Hakikat Ilmu Kimia. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya. Nah, sekarang kita akan mulai pelajari. Ya, yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu senyawa dan apa itu campuran. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Pada pembentukannya, senyawa dibuat dengan cara kimia, sedangkan campuran dengan cara fisika. Kalau untuk pembentukan dengan cara kimia maupun fisika, pasti untuk pemisahannya juga dengan cara yang sama. Senyawa dengan cara kimia, sedangkan campuran dengan cara fisika. Nah, untuk komposisi senyawa, pasti itu tetap. Misalkan ingin membentuk senyawa air, dibentuk dari gas hidrogen dan oksigen. Pasti perbandingannya akan tetap. Sedangkan pada campuran itu tak tentu, bisa sembarang. Untuk sifat zat penyusunnya pada senyawa pasti tidak dapat ditemukan karena sifat produk akhirnya atau senyawa yang terbentuk pasti sudah berbeda dari sifat asalnya karena suatu produk baru. Sedangkan pada campuran masih dapat ditemukan sifat zat penyusunnya. Nah, untuk senyawa, titik leleh maupun titik uapnya pasti tertentu. Misalkan nih, air kalau ditanya titik didihnya berapa? Ya, 100 derajat Celcius. Misalkan nanti, air membeku suhunya berapa? 0 derajat dan mulai meleleh itu adalah 0 derajat Celcius. Tapi untuk campuran itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kecuali kita akan ukur. Misalkan nih, air dicampur sama gula dan ditanya berapa titik didihnya? Berapa titik uapnya? Nah, pasti tidak akan bisa langsung menjawab karena itu harus kita buktikan dengan cara diukur suhunya. Ya, ini adalah perbedaan senyawa dan campuran. Ya, sekarang kita akan review tentang pemisahan komponen dalam campuran. Dulu ada beberapa cara, waktu di SMP juga pernah kita bahas, kita akan review kembali. Nah, alat seperti ini ada corong pisah atau corong gelas. Nah, ini adalah beaker glass. Nah, ini dengan cara apa yang namanya metodenya? Ya, betul. Ini adalah metode penyaringan atau disebut filtrasi. Filtrasi ini adalah memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi yang ukuran lebih kecil pasti akan terpisahkan pada corong gelas yang di dalamnya diberikan kertas saring. Nah, proses penyaringan ini menggunakan kertas saring. Zat padat yang tertahan pada kertas saring di sini nanti disebut residu. Sedangkan zat cair hasil dari penyaringan ini namanya filtrat. Nah, kemudian yang kedua, kristalisasi atau penguapan. Metode ini digunakan untuk memisahkan komponen dalam campuran dengan cara menguapkan atau menghilangkan pelarut dengan cara dipanaskan sehingga akan terbentuk kristal. Contohnya apa? Misalkan mau mengkristalkan garam dari air laut misalkan. Nah, air lautnya tinggal dipanaskan, kemudian sampai apa? Airnya menguap dan habis, nanti sisanya adalah kristal garam. Kemudian yang ketiga, kromatografi. Kromatografi itu adalah pemisahan komponen dalam campuran didasarkan apa? Perbedaan distribusi zat larut pada fasa gerak dan fasa diam. Contoh yang paling sederhana adalah pemisahan zat warna pada tinta spidol menggunakan cara kromatografi kertas. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ada beaker glass, kita taruh di sini misalkan pakai pengadu gelas atau pakai pulpen, kita tempelin dengan kertas saring. Nah, di sini titik ini itu adalah tinta, misalkan warna hitam, merah yang tua ya, kemudian hijau yang lebih tua, birunya tua. Nah, itu kamu berikan titik dan dikasih jarak dari bagian bawah dari kertas saring. Nah, kemudian bagian bawah dicelupkan pada air. Apa yang terjadi? Nah, air akan mulai ke atas menggunakan kapilaritas, metode kapilaritas, sehingga apa? Nanti tinta pada spidol ini akan ikut naik ke atas sehingga memisah warnanya. Nah, itu contohnya adalah kromatografi. Nah, kemudian yang keempat adalah distilasi atau destilasi atau penyulingan. Pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi ada dua zat atau dua larutan yang memiliki perbedaan titik didih yang lumayan besar, kita bisa pisahkan dengan cara destilasi atau penyulingan. Misalkan nih, antara air dan alkohol tercampur. Apa yang akan dilakukan untuk memisahkannya? Nah, dengan cara destilasi. Kenapa?
Karena air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol sekitar 70-80 derajat Celcius. Sehingga kita bisa pisahkan dengan cara destilasi. Ya, alatnya seperti ini. Nah, kemudian yang kelima adalah sublimasi. Untuk sublimasi ini adalah pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan prinsip, ya dari namanya udah jelas ya, dengan cara penyubliman. Misalkan mau memurnikan kamfor atau kapur barus. Nah, metode yang digunakan seperti ini. Ini misalkan pakai corong gelas. Nah, di sini ada cawan diisi dengan es batu. Nah, kemudian nanti di bagian cawan di situ dimasukkan kapur barus yang ingin dimurnikan. Kemudian dipanaskan. Nah, kemudian ini akan menguap. Nah, nanti akan memisah. Karena prinsipnya dari kamfor adalah menyublim dari padat ke gas. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, berikutnya yang namanya orang IPA atau orang sains pasti dekat dengan yang namanya praktikum atau praktek kimia. Nah, nanti kita akan melakukannya di laboratorium. Untuk laboratorium itu adalah tempat untuk kita melakukan praktikum. Nah, kita sendiri yang melakukan praktek disebut sebagai praktikan. Nah, sekarang kita akan lihat persiapan kerja di laboratorium apa saja sih? Nah, yang pertama pasti harus ada rencana. Kita mau ngapain di dalam lab? Nah, kemudian peralatan keselamatan kerjanya digunakan. Misalkan jas lab. Jas lab kalau bisa harus lengan panjang. Biar apa? Biar aman kalau misalkan nanti kena bahan kimia masih ada jas lab yang melindungi. Kemudian kacamata, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Kalau untuk wanita atau perempuan, kalau rambutnya panjang tidak menggunakan jilbab, diharuskan mengikat rambutnya agar nanti mengurangi misalkan nanti terjadi kebakaran atau ledakan atau apa. Nah, rambut itu juga tidak akan mengganggu. Nah, sekarang pasti di sini dilarang dong makan dan minum, apalagi merokok ya untuk pelajar. Nah, kemudian menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium, makanya biasanya diminta untuk membawa kain lap atau serbet ya untuk setiap kali untuk praktikum. Kemudian membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah praktikum. Nah, akan lebih baik memang sebelum dan sesudah juga cuci tangan. Nah, kemudian jika terkena bahan kimia jangan digaruk agar tidak menyebar. Dan sesegera mungkin kalian mencuci tangan pada air mengalir untuk menghilangkan bahan kimia yang masih nempel di kulit. Jadi untuk menghilangkan reaksi bahan kimia yang masih nempel di kulit. Kemudian memastikan misalkan kita menggunakan bunsen atau pemanas, kerannya tidak bocor sehingga tidak akan membahayakan. Jadi keran untuk gas ya. Nah, kemudian yang 9, memastikan keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Untuk teknik bekerja di laboratorium agar aman, apa yang dilakukan? Nah, seperti ini. Misalkan penanganan terhadap bahan kimia, menghindari kontak langsung dengan bahan kimia menggunakan tadi perlengkapan keselamatan kerja. Nah, menghindari untuk mencium langsung uap bahan kimia atau gas. Jadi kalau misalkan ada gas yang dihasilkan, cukup dikibaskan saja kalau ingin mengetahui aromanya. Kemudian menggunakan sarung tangan, tadi sudah ya. Jika ingin memindahkan bahan kimia, diharuskan minimal 2 kali membaca label bahan kimia agar tidak salah mengambil. Memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Maksudnya apa? Kita kalau menggunakan bahan kimia harus sesuai dengan yang digunakan agar tidak ada sisanya. Jadi kalau ada sisanya pasti akan mencari tempat untuk menyimpannya kembali dan tidak mungkin akan dikembalikan ya ke dalam botol semula. Nah, ini tidak menggunakan cara berlebihan tadi sudah ya. Nah, jika tidak ada sisa tadi mencegah kontaminasi, nah ini jangan dikembalikan. Nah, menggunakan alat yang tidak bersifat korosif atau merusak logam. Makanya untuk peralatan di lab itu biasanya rata-rata kan peralatannya adalah dari kaca. Nah, kemudian untuk bahan kimia cair pindahkan secara hati-hati agar tidak tumpah. Karena itu mengurangi ya, nanti misalkan berbahaya. Nah, jika terkena bahan kimia, nah ini tadi ya, jangan panik, meminta bantuan teman sekitar. Tadi ya, kalau misalkan kena tadi bahan-bahan kimia, contoh misalnya larutan asam, segera langsung cuci tangan, cuci di air mengalir.
Jangan menggaruk kulit waktu terkena bahan kimia. Nah, menuju ke tempat yang cukup oksigennya. Nah, udah pasti nanti kita harus datang ke paramedis secepatnya atau klinik yang terdekat. Nah, kemudian masalah penanganan limbah. Nah, limbah-limbah yang bahan-bahan kimia itu apa yang harus kita lakukan? Nah, limbah berupa zat organik harus dibuang terpisah agar dapat didaur ulang, karena kalau organik masih bisa didaur ulang. Kalau limbah cair tidak berbahaya, bisa langsung dibuang, tapi diencerkan dulu menggunakan air, jadi dicampur sama air. Kemudian limbah cair yang tidak larut dalam air atau beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung. Biasanya ada botol penampungnya, nanti diberi label, jadi nanti memang kita harus membuangnya di tempat khusus. Limbah padat juga harus dibuang terpisah karena menyumbat saluran air. Jangan langsung dibuang di wastafel ya, nanti akan menyumbat ya. Untuk sabun deterjen cairan tidak berbahaya bisa langsung dibuang. Kemudian menggunakan bahan kimia, ingat tadi secukupnya sesuai dengan yang akan digunakan. Ya, sekarang ini adalah simbol-simbol pada bahan-bahan kimia. Biasanya di botol akan tertulis seperti ini atau ada simbol seperti ini. Nah, ini seperti ini, artinya eksplosif. Ini sifatnya mudah meledak. Nah, contohnya biasanya jenis-jenis asam nih, asam nitrat. Nah, bisa dapat mengakibatkan ledakan apabila bereaksi dengan beberapa pelarut, misalkan seperti aseton, diethil ether, etanol. Kemudian ini oxidizing, pengoksidasi, kodenya O, itu lambangnya bulat seperti kebakar ya. Nah, misalkan di situ ada contohnya kalium klorat, kalium permanganat, juga asam nitrat pekat. Nah, di sini ada lambang ini terbakar, ya. Di situ extremely flammable, amat sangat mudah terbakar. Untuk kodenya F+. Nah, di situ contohnya diethil ether atau cairan dan propana, itu adalah gas. Nah, ini lambang tengkorak ya, berarti ini sangat beracun, very toxic. Lambangnya kodenya adalah T+. Contohnya kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzena, atripin. Nah, di sini lambang silang ya. Kodenya XN, ini artinya toksik atau karsinogenik. Ya, ini lihat, ini ya, berbahaya ya, harmful. Nah, kemudian kita akan lihat yang berikutnya adalah korosif, lambangnya C. Nah, itu seperti ada tabung reaksi netes-netes ke tangan. Nah, contohnya biasanya jenis asam, contohnya HCl, asam klorida, dan H2SO4, asam sulfat. Nah, atau nanti ada larutan basa seperti larutan natrium hidroksida atau NaOH yang lebih dari 2%. Nah, ini adalah simbol pada bahan kimia. Nah, untuk berikutnya ini adalah gambar alat-alat kimia. Ini hanya sebagian yang memperkenalkan. Misalkan yang pertama, ini paling sering digunakan di dalam lab adalah gelas kimia atau beker gelas. Nah, ini digunakan untuk menyimpan atau untuk membuat larutan. Nah, seperti ini adalah kaki 3, biasanya pasangannya dengan pembakar spiritus di bawahnya sini ya. Nah, kaki 3 ini sebagai penyangga untuk membakar spiritus. Nah, yang seperti ini adalah Erlenmeyer. Ini juga sama untuk membuat larutan atau menampung bahan kimia. Kalau yang seperti ini, ya, ini adalah penjepit ya. Ini kalau yang seperti ini terbuat dari kayu. Nah, ini fungsinya untuk menjepit tabung reaksi yang ada di sini ya, bulat ini ya. Nah, seperti ini biasanya anak-anak farmasi suka pakai ini. Pakainya untuk apa ya? Ya, udah pasti untuk bidan kan pernah lihat ya kalau dikasih obat bikin puyer ya. Nah, ini mortal dan alu. Nah, itu menghaluskan zat yang bersifat padat atau kristal. Yang seperti ini, ya, ini adalah tabung reaksi. Itu untuk menampung bahan kimia dalam jumlah kecil atau untuk mereaksikan. Nah, ini spatula seperti sendok ya, tapi ujungnya perhatikan ada yang datar gini ya, ada yang cekung. Nah, untuk mengambil bahan kimia, kemudian seperti ini. Ya, ini adalah gelas ukur. Ini untuk mengukur larutan atau zat cair. Nah, kemudian pasti kalian kenal ini, namanya pipet tetes ya. Itu memindahkan larutan bahan kimia dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hanya dalam jumlah sedikit. Nah, untuk volume sebenarnya masih banyak yang lain ya. Ada pipet ukur, ada pipet gondok, dan seterusnya. Ya, ini hanya sedikit contohnya. Nah, yang terakhir adalah ternyata yang nama ilmu kimia itu cabangnya banyak. Jadi tidak hanya kimia mempelajari itu aja ya. Ternyata kimia itu cabangnya banyak. Contohnya misalkan ada kimia analis,
pasti menganalisa bahan-bahan kimia yang terdapat dalam suatu produk. Nah, ada kimia fisik. Nah, biasanya dia untuk menentukan energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisiknya, serta perubahan senyawa kimianya. Ada kimia organik. Nah, pasti ini mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang terdapat dalam makhluk hidup. Kalau kimia anorganik, lawannya organik. Nah, ini dia mempelajari tentang benda-benda mati. Kimia lingkungan, nah dari kimia lingkungan, kata lingkungan saja pasti ini mempelajari tentang yang ada di lingkungan sekitar, misalkan tentang pencemaran atau bagaimana cara menanggulanginya. Nah, kemudian ada kimia inti atau radiokimia, biasanya ini tentang zat radioaktif ya, nuklir misalkan. Nah, itu di sini. Biokimia, nah ada bio berarti hubungannya dengan biologi. Kimia pangan berarti mempelajari tentang bagaimana cara meningkatkan mutu bahan pangan agar menjadi lebih dan bermanfaat sehingga bisa nilainya lebih tinggi ya, bisa dijual misalkan. Nah, kemudian kimia farmasi, nah pasti berkaitan dengan farmasi atau obat-obatan. Nah, ini sedikit tentang kimia. Nanti kalian bisa pelajari yang lain lagi. Ini baru membuka ya ilmu kimia seperti apa. Nah, nanti di bab berikutnya pasti kalian akan pelajari misalkan tentang atom, tentang proton, elektron, sampai tentang tabel periodik unsur dan seterusnya. Nah, itu akan dibahas di bab berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.